Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusul Khotimah dari Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2008-453 akan membahas tentang postkolonialisme. Postkolonialisme dapat didefinisikan sebagai teori yang lahir setelah munculnya masa kolonialisme. Kata koloni berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia, yang artinya sebuah perkampungan yang didiami oleh bangsa atau suku bangsa tertentu, atau sekumpulan orang asing yang menempati suatu daerah tertentu di luar negeri. Kolonialisme sendiri tidak bisa dipisahkan dari imperialisme, yaitu ambisi atau hasrat untuk memperluas kekuasaan secara politis dan mengukuhkan batas-batas negara, atau dapat disimpulkan sebagai masa penjajahan. Postkolonialisme juga mencakup masa sebelum dan sudah penjajahan. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana kehidupan masyarakat bekas jajahan dan efeknya, yaitu dengan menggabungkan berbagai disiplin keilmuan mulai dari filsafat, cultural studies, politik, bahasa sastra, ilmu sosial, sosiologi, dan feminisme. Dalam ranah sastra, bidang kajiannya biasanya mencakup seluruh khazanah tekstual nasional, khususnya karya sastra yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang. Lalu tema-tema yang dikaji diantaranya politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, kesenian, etnisitas, bahasa dan sastra, sekaligus dengan bentuk praktik di lapangan, seperti perbudakan, pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural lainnya. Karya-karya yang lahir pada masa kolonialisme juga memiliki beberapa ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan karya lainnya. Seperti dari segi bahasanya, biasanya menggunakan bahasa Melayu pasar dengan campuran sedikit bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda, dengan tujuan agar dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai kelas atas hingga kelas bawah. Kemudian temanya mengandung tema-tema tentang penjajahan dan perlawanan, dengan latar masa kolonial. Selain itu, karya tersebut juga berisi kritik terhadap pemerintah pada masa itu. Selain berisi kritik, karya juga berisi gagasan mengenai nilai-nilai nasionalisme yang bertujuan untuk membangun semangat dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Selanjutnya, menggambarkan berbagai perbedaan dan konflik antara kaum pribumi dan kaum penjajah, yang mana membicarakan tentang identitas bangsa yang berubah karena adanya pengaruh dari kolonial. Dalam karyanya juga terdapat hibriditas dan mimikri dalam penciptaan tokohnya. Contohnya seperti tokoh pribumi yang digambarkan meniru gaya hidup orang Eropa dan pemikiran Eropa, namun tetap mempertahankan tanah airnya, seperti pada novel Bumi Manusia dalam tokoh Minke karya Pramudia Anantatur. Dalam sejarahnya, postkolonial muncul sebagai kajian pada tahun 1970-an di Barat, yaitu ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme pada tahun 1978 karya Edward Said. Said mengungkapkan terdapat sejumlah karya sastra dalam dunia Barat yang turut memperkuat hegemoni Barat dalam memandang Timur, seperti dalam karya Heart of the Darkness, karya Conrad, Manifest Park karya Austen, dan Aida, komposisi musik karya Verdi, yang menunjukkan bagaimana kebudayaan dan politik dapat bekerja sama. Sesuai dengan pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni, yang menyatakan bahwa kekuasaan terbangun atas dominasi senjata dan hegemoni kebudayaan. Dalam sejarah politik, jangkauan luar biasa imperialisme yang diraih oleh Barat terhadap wilayah Timur yaitu memuncak pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang dimana Barat mampu menguasai wilayah Timur, baik menjajah secara fisik maupun secara psikis. Berikut adalah beberapa tokoh sastra postkolonialisme dan karyanya yang ada di dunia. Selanjutnya, berikut adalah tokoh sastra postkolonialisme dan karyanya yang ada di Indonesia. Itulah penjelasan mengenai postkolonialisme baik yang ada di dunia maupun di Indonesia. Semoga pemaparan saya dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.